Keji. Suami menginjak makanan yang hendak kumakan dan berkata seperti ini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, duduk di meja makan dengan sepiring nasi goreng yang sudah aku siapkan sejak pagi. Harum minyak wijen yang tercampur dengan telur dan sayur menambah nafsu makanku. Setelah hari yang melelahkan, rasanya nasi goreng ini adalah satu-satunya hal yang bisa memberiku sedikit kebahagiaan. Makanan sederhana, namun aku merasa sangat membutuhkannya. Ketika sendok pertama hampir masuk ke mulut, tiba-tiba Mas Ardan datang dengan langkah berat, wajahnya tegang. Matanya yang biasanya teduh kini berubah tajam, seolah ada kebencian yang menggerogoti setiap piksel wajahnya. Makan lagi? Lihat tubuhmu. Suaranya serak, seperti ada amarah yang sulit disembunyikan. Hatiku langsung berdegup kencang. Jantungku terasa dihimpit dalam sekejap. Aku ingin berkata sesuatu, membela diriku yang merasa sudah sangat terhina, namun kata-kata itu terhenti di bibir. Sebelum sempat aku membuka mulut, tiba-tiba kakinya menendang keras piringku yang terletak di meja. Bruk, suara kerasnya membuatku terperanjat. Sepiring nasi goreng yang baru saja kubuat hancur berantakan, jatuh ke lantai dan menyebar ke segala arah. Aku terpaku, memandang potongan-potongan piring dan nasi yang tercampur dengan debu lantai, air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Tubuhku terasa lemas, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau mau makan, jangan di depanku. Aku malu punya istri gendut, ujar Mas Ardan sambil membalikkan badan dan berjalan pergi, meninggalkan aku yang masih terdiam. Rasa sakit yang luar biasa menyelusup ke dalam setiap pori-pori tubuhku. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada luka fisik yang pernah kualami. Ia pergi begitu saja tanpa memberi kesempatan untukku menjelaskan, tanpa ada sedikit pun rasa kasihan. Aku duduk di sana, tak tahu harus berbuat apa. Tanganku menggenggam sisa-sisa piring yang sudah hancur. Mataku mulai kabur oleh air mata yang tak bisa kutahan lagi. Perutku kosong, namun rasa lapar seakan tak penting dibandingkan dengan sakit yang kualami. Ingin rasanya aku berteriak, menuntut penjelasan, namun aku tahu itu sia-sia. Ia takkan pernah mendengarkan. Aku bangkit perlahan, mencoba mengumpulkan potongan-potongan piring yang berserakan. Tanganku bergetar saat menyentuh sisa-sisa makanan yang kini tercampur dengan lantai yang dingin. Sambil menangis, aku merutuki diriku sendiri. Kenapa aku begitu bodoh? Pikirku dalam hati. Kenapa aku terus bertahan dalam hubungan yang begitu menghancurkan? Tidak ada rasa sayang lagi yang tersisa di antara kami. Hanya ada rasa jijik dan kebencian yang semakin membesar setiap harinya. Aku berjalan menuju kamar, menutup pintu, dan duduk di tepi ranjang. Rasa kecewa begitu mendalam, namun aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tidak ada yang bisa membantuku. Tidak ada tempat untukku berpaling. Hanya rasa sakit yang mengguncang hatiku, seperti suara tangisan yang teredam di dalam ruangan kosong. Dalam hati, aku hanya berharap bisa bangun keesokan harinya dan semuanya bisa kembali normal. Tapi aku tahu itu hanyalah impian kosong. Kebenaran yang pahit adalah, ini adalah realitas yang harus aku hadapi. Setiap hari, rasa hina dan malu semakin merasuki hatiku. Tidak ada hari yang berlalu tanpa kata-kata kasar dan perlakuan yang menyakitkan dari Mas Ardan. Dia tidak pernah memandangku dengan cinta lagi. Baginya, aku hanya beban. Satu-satunya hal yang ada padaku hanyalah tubuh yang dia anggap terlalu gemuk dan tidak layak. Aku sudah terbiasa mendengar hinaan-hinaan itu, tapi tetap saja, rasa sakitnya tidak pernah hilang. Aku merasa seperti hidup dalam penjara yang dibangun oleh kata-kata dan perilakunya. Aku bukan lagi seorang istri yang dicintai, melainkan seorang budak yang hanya ada untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan melayani egoisnya. Dasar beban. Kerja cuma di rumah, tapi makannya kayak kerbau. Kalimat itu terus terngiang di telingaku setiap kali dia berteriak padaku. Entah kenapa, semakin lama aku merasa semakin kecil. Semua yang aku lakukan, mulai dari mencuci piring hingga membersihkan rumah, seolah-olah tidak ada yang cukup baik di matanya. Bahkan saat aku merasa sudah berusaha sebaik mungkin, dia tetap saja mengkritik dan menghinaku,
seolah segala usahaku tidak pernah cukup. Dia tidak pernah melihatku sebagai manusia yang berusaha bertahan, yang berjuang dengan segala kekurangannya. Pada suatu malam, ketika aku sedang duduk di meja makan, mencoba menikmati sepotong roti yang aku simpan untuk diriku sendiri, aku merasa dipandang. Mas Ardan sedang berdiri di ambang pintu, matanya menyala penuh amarah. Aku sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Dengan langkah berat, dia mendekat dan berdiri di depanku, seolah-olah menunggu untuk melihat apakah aku akan berani makan lagi di hadapannya. Aku sudah berusaha untuk tidak menangis, mencoba menahan perasaan sesak yang semakin membuncah, tapi rasanya itu hampir tidak mungkin. Jorok. Makan di sini? Pantas saja baunya. Dia menatapku dengan jijik, seolah aku adalah makhluk paling kotor yang pernah ada. Dengan kasar, dia meraih rotiku dan melemparkannya ke dalam kloset yang sudah tertutup. Aku hanya bisa mematung, air mata perlahan menetes di pipiku, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku merasa sangat rendah, seperti tidak ada harga diri lagi. Satu-satunya hal yang aku miliki, makananku, bahkan itu pun dirampas dariku. Rasanya, dia ingin merampas segalanya yang aku cintai. Aku berlari ke kamar mandi untuk mengambil potongan roti yang terbuang, berusaha membersihkannya meskipun tahu itu tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Namun, dalam hatiku ada perasaan yang lebih besar daripada rasa lapar yang sesungguhnya. Perasaan terhina, perasaan tak dihargai. Setiap kali dia menghinaku, aku merasa semakin tenggelam dalam jurang kegelapan yang tak terlihat ujungnya. Aku tidak bisa lagi merasakan diriku sebagai pribadi yang berharga. Aku merasa seolah-olah aku hanyalah sebuah alat, sebuah benda yang ada untuk memenuhi tuntutan Mas Ardan, tanpa memiliki hak untuk merasa bahagia atau dihormati. Kehidupanku kini hanya berputar pada rutinitas yang penuh dengan penghinaan dan kesakitan. Aku mencoba untuk menyembunyikan makanan, berusaha makan dengan diam-diam di kamar mandi atau di tempat-tempat yang tidak terlihat olehnya. Aku tahu, jika dia tahu, pasti aku akan dihina lagi, bahkan lebih parah. Setiap gigitan yang kutelan terasa begitu pahit, karena aku tahu itu bukan hanya makanan yang masuk ke tubuhku, tetapi juga rasa takut dan cemas yang semakin membayangi setiap hariku. Suatu malam, ketika aku sedang menyendok nasi ke dalam piring, aku mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Tanpa bisa menghentikan diri, tubuhku langsung menegang. Aku tahu, ini pasti Mas Ardan. Aku berusaha untuk tetap tenang, menyembunyikan piring makananku secepat mungkin, tapi aku sudah terlambat. Dia berdiri di pintu, memandangku dengan tatapan tajam yang penuh kebencian. Apa? Lagi-lagi makan? Aku benar-benar muak melihatmu. Dia berteriak dengan suara keras, membuat jantungku berdebar hebat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya menundukkan kepala, merasa malu, merasa seolah dunia ini menghakimi diriku dengan sangat kejam. Dia terus mengolok-olokku, tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan. Aku merasa seperti tertutup rapat dalam ruang yang sempit, tidak ada ruang untuk bernafas, untuk merasa manusiawi. Setiap kali aku mencoba menanggapi atau melawan, dia hanya semakin marah dan semakin keras memperlakukan diriku. Tidak ada yang peduli bagaimana rasanya diperlakukan seperti ini, bahkan aku pun sudah mulai lupa bagaimana rasanya dihargai. Aku hanya ingin berhenti merasa sakit, berhenti merasa seperti ini. Tetapi, aku tahu, aku terjebak dalam hubungan yang terus menghisap kebahagiaanku. Aku tidak bisa lagi mengingat kapan terakhir kali aku merasa bebas, kapan terakhir kali aku merasa dihargai sebagai seorang istri, sebagai seorang manusia. Yang aku tahu sekarang adalah, aku terjebak dalam rasa sakit yang setiap hari semakin mendalam. Setiap hari, aku hanya mencoba bertahan hidup. Tidak lebih, tidak kurang. Hari-hari berlalu dengan penuh keputusasaan, dan setiap kali aku merasa sedikit berani untuk melawan, Mas Ardan dengan mudahnya mematahkan semangatku. Namun, di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai tumbuh, perasaan yang tidak bisa aku bendung lebih lama. Perasaan bahwa aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan, tidak bisa terus diperlakukan seperti ini. Meskipun setiap hari aku merasa lelah dan hancur, di dalam hatiku ada secercah harapan yang mulai menyala. Aku harus bisa melawan. Aku tidak bisa membiarkan diriku terus-menerus dihina, dicaci, dan diremehkan. Aku berhak untuk dihormati. Aku berhak untuk hidup dengan martabat. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan rumah seperti biasa,
Mas Ardan kembali datang dengan tatapan yang sudah aku kenal baik, penuh kebencian dan kebosanan. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia mulai mengkritik segala sesuatu yang ada di rumah, dari barang-barang yang tidak tersusun rapi hingga makanan yang aku siapkan untuknya. Aku merasa darahku mendidih, jantungku berdegup kencang. Rasa malu yang sudah bertahun-tahun menyesakkan dada kini berubah menjadi kemarahan yang tidak bisa aku pendam lebih lama. Aku tidak bisa lagi diam. Aku juga manusia. Mas, aku butuh makan, kataku dengan suara yang lebih keras dari biasanya, berusaha agar suaraku tidak gemetar. Kata-kataku terasa seperti ujian bagi diriku sendiri, seolah aku sedang membuka sebuah pintu yang sudah terlalu lama tertutup rapat. Namun, seiring kata-kata itu keluar, aku merasakan sebuah kekuatan kecil yang mulai tumbuh di dalam diriku. Suatu kekuatan untuk berdiri tegak meskipun dunia terasa runtuh di sekelilingku. Mas Ardan menatapku dengan tatapan tajam, seolah tidak percaya aku berani mengatakannya. Wajahnya yang biasanya tidak mudah berubah ekspresi kini terlihat bingung dan marah. "Kamu berani melawan? Kalau berani, minggat saja dari sini," teriaknya dengan suara penuh kebencian. Kata-katanya seperti cambuk yang menyayat hati, namun kali ini, aku tidak merasa takut lagi. Sebaliknya, rasa sakit itu berubah menjadi kebulatan tekad yang semakin kuat. Aku tahu, jika aku terus-menerus hidup dalam ketakutan, aku tidak akan pernah keluar dari jeratannya. Namun, saat aku berusaha membuka mulut untuk melanjutkan, aku sadar betapa rapuhnya posisiku. Aku tidak punya tempat untuk pergi, tidak ada yang bisa menampungku. Orang tuaku sudah lama tiada, dan aku bahkan tidak punya uang yang cukup untuk berpindah ke tempat lain. Semua tabunganku habis untuk biaya rumah sakit ibuku beberapa tahun lalu. Aku merasa terkunci dalam sebuah ruang tanpa pintu. Tetapi, meskipun aku tahu kenyataan pahit ini, ada satu hal yang aku yakini. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Tidak bisa membiarkan hidupku tergantung pada amarah dan kekejaman seseorang yang seharusnya menjadi tempat perlindunganku. Minggat dari sini? Kemana? Pikirku dalam hati. Namun aku tak bisa mengatakannya. Hanya bisa menahan rasa sakit yang semakin dalam di dalam dada. Aku terdiam beberapa saat, merasa kebingungan. Aku tidak punya tempat untuk pergi, namun aku merasa seperti sudah tidak punya pilihan lagi. Ini bukan hanya tentang makanan yang direbut dariku atau hinaan-hinaan yang dia lontarkan setiap hari. Ini tentang kebebasan yang perlahan-lahan diambil dariku, tentang hakku untuk dihargai dan diperlakukan dengan manusiawi. Aku menunduk, menyeka air mata yang sudah mulai mengalir tanpa bisa kutahan lagi. Rasanya, setiap tetes air mata itu adalah bagian dari diriku yang terlepas. Setiap kali aku menangis, aku merasa sedikit lebih lemah, tetapi juga sedikit lebih kuat. Aku tahu, meskipun aku tidak tahu kemana harus pergi atau apa yang akan terjadi selanjutnya, aku tidak bisa terus diam. Aku tidak bisa terus membiarkan diriku hidup dalam rasa takut ini. Mas Ardan pergi begitu saja, meninggalkanku sendirian dengan segala pertanyaan yang berputar-putar di dalam kepala. Aku duduk di sudut ruangan, mencoba mencerna semuanya. Aku tahu, aku harus mencari cara untuk keluar dari siklus ini. Entah bagaimana, aku harus menemukan keberanian untuk berjuang demi diriku sendiri. Aku sadar, jika aku terus diam, jika aku terus hidup dengan cara yang sama, aku akan hilang. Kehidupanku akan hancur perlahan-lahan, tanpa ada yang tersisa. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tetapi aku mulai membuat rencana dalam hatiku. Aku harus berbicara dengan seseorang. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan dukungan. Selama ini, aku selalu merasa sendirian dalam perjuanganku. Namun, ada sesuatu yang menyadarkanku, aku tidak sendirian. Ada orang di luar sana yang peduli, yang bisa membantuku. Aku harus menemukan mereka, dan mungkin, justru dari mereka aku akan belajar bagaimana cara bangkit. Namun, di saat yang sama, aku tahu ini bukanlah perjalanan yang mudah. Mas Ardan tidak akan melepaskan kendali begitu saja. Dia akan melawan setiap langkahku, berusaha menahan setiap upaya yang aku lakukan untuk bebas. Tapi kali ini, aku tidak akan menyerah. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayangnya. Saatnya aku mengambil alih hidupku kembali. Suatu sore yang mendung, ketika aku duduk di teras rumah, termenung memikirkan nasib hidupku yang tak kunjung berubah,
Aku merasakan angin yang berhembus pelan, membawa hawa sejuk yang sedikit mengusir kegelisahanku. Aku tak tahu harus kemana lagi atau apa yang harus kulakukan untuk keluar dari lingkaran kekerasan emosional yang tak berujung ini. Air mata yang seringkali menetes tanpa terkendali kini terasa semakin berat. Aku merasa begitu terkucilkan dalam dunia yang tidak lagi memberiku ruang untuk bernafas. Meskipun aku berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, entah kenapa, setiap langkah terasa semakin berat. Aku mulai meragukan diriku sendiri, mempertanyakan apakah ada jalan keluar dari kegelapan ini. Hidupku dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Mas Ardan setiap hari berusaha mengendalikan segala hal dalam rumah ini, seperti dia adalah pusat dari dunia kami. Dia memaksaku untuk merasa kecil dan tidak berharga. Seringkali aku berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa melarikan diri dari cengkeramannya. Namun, entah kenapa hari itu terasa berbeda. Aku merasakan sesuatu yang lain di dalam hatiku, sebuah dorongan untuk melawan, sebuah dorongan untuk tidak lagi mengubur kesedihan dan rasa takut ini dalam-dalam. Aku hanya ingin berteriak dan mengatakan bahwa aku berhak bahagia, berhak merasa hidup. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Aku menoleh dan melihat seorang perempuan dengan senyum ramah berdiri di depan pintu pagar rumahku. Wajahnya tampak penuh perhatian, seolah-olah dia tahu persis apa yang aku rasakan. "Dinda, kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut, suaranya penuh empati. Aku tidak tahu mengapa, tetapi seketika aku merasa seperti ada seseorang yang akhirnya melihatku, seseorang yang peduli dengan apa yang terjadi padaku. Wajahnya yang cerah dan penuh kebaikan membuatku merasa sedikit tenang, meskipun aku masih merasa sangat rapuh. Aku hanya bisa mengangguk pelan, merasa begitu canggung dengan kedatangan orang asing yang tiba-tiba saja mengetahui rasa sakit yang tengah aku alami. Tak ada yang pernah bertanya padaku seperti itu sebelumnya, bahkan Mas Ardan sekalipun. Aku tahu aku harus berbicara, namun kata-kata itu seperti terbungkus dalam ruang yang sempit di dalam dadaku. Seakan-akan aku takut mengungkapkan kenyataan yang selama ini aku sembunyikan. Dia duduk di sampingku tanpa ragu, dan aku merasa dia memberikan ruang bagiku untuk berbicara, tanpa terburu-buru, tanpa ada tekanan. "Kalau kamu mau cerita, aku siap mendengarkan," kata Raisa, yang ternyata adalah tetangga baru yang baru pindah beberapa bulan lalu. Tanpa sadar, aku mulai meneteskan air mata. Rasanya, ada begitu banyak yang ingin aku katakan, begitu banyak beban yang harus dilepaskan. Namun, aku merasa cemas dan takut. Takut jika aku terlalu banyak menceritakan kesedihanku. Takut jika itu akan membuatku terlihat lemah. Namun, Raisa hanya menggenggam tanganku dengan lembut, menenangkan. "Kamu tidak sendirian, Dinda. Ada banyak orang yang peduli padamu, termasuk aku," ujarnya dengan suara yang penuh ketulusan. Aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar ingin membantu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada orang yang peduli, seseorang yang benar-benar mengerti rasa sakit yang aku rasakan. Aku mulai bercerita tentang apa yang terjadi dalam hidupku, tentang Mas Ardan, tentang penghinaan yang kuterima setiap hari, tentang betapa sulitnya hidup dalam cengkeraman hubungan yang penuh kekerasan emosional. Aku menceritakan bagaimana aku merasa terperangkap dalam rumah tangga yang tidak pernah memberikan kebahagiaan. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti beban yang akhirnya bisa aku lepaskan. Raisa mendengarkan dengan seksama, tanpa menghakimi, hanya memberikan dukungan dengan tatapan penuh perhatian. Setelah aku selesai bercerita, dia menghela napas panjang dan memandangku dengan mata yang penuh rasa empati. "Dinda, aku tahu ini tidak mudah, tapi kamu harus tahu satu hal. Kamu berhak untuk dihargai dan dicintai. Tidak ada seorang pun yang berhak memperlakukanmu seperti itu. Kamu bukan beban, kamu seorang manusia yang berharga," kata Raisa dengan keyakinan yang membuatku merasakan secercah harapan kembali tumbuh dalam hatiku. Aku mengangguk pelan, merasa sedikit terhibur meskipun kesedihanku belum hilang sepenuhnya. Namun, ada sesuatu dalam kata-kata Raisa yang mulai membuka pikiranku. Mungkin selama ini aku terlalu lama menerima perlakuan buruk tanpa pernah berani mengambil langkah untuk merubahnya. Mungkin, aku sudah lama terjebak dalam ketakutan yang menghalangiku untuk mencari jalan keluar. Raisa melihatku dengan serius, lalu dia melanjutkan, "Aku tahu seseorang yang bisa membantu kamu, seorang konselor yang berpengalaman dalam menangani kekerasan rumah tangga. Kalau kamu mau,
Aku bisa memberimu nomor teleponnya. Dia bisa membantu kamu untuk memahami apa yang terjadi dan bagaimana cara keluar dari situasi ini. Kata-katanya seperti sebuah cahaya yang menembus kegelapan dalam pikiranku. Aku terdiam sejenak, berpikir tentang kemungkinan untuk mengubah hidupku. Aku merasa takut untuk melangkah, namun di sisi lain, aku tahu ini adalah kesempatan yang mungkin tidak datang dua kali. Dalam hatiku, aku merasa bahwa inilah waktunya untuk mengambil kendali atas hidupku. Aku tidak ingin lagi terus terperangkap dalam hubungan yang menyakitkan dan merusak diriku. Aku akhirnya mengangguk, menerima tawaran Raisa. Terima kasih, Raisa. Aku akan coba, kataku pelan. Namun dalam hatiku aku tahu, ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupku. Dengan dukungan dari Raisa dan langkah pertama untuk mendapatkan bantuan, aku merasa sedikit lebih kuat. Mungkin ini adalah langkah pertama untuk keluar dari kegelapan yang selama ini mengelilingi hidupku. Raisa tersenyum, dan aku bisa merasakan kehangatan dari senyumnya itu. Aku tahu, meskipun perjalanan ini akan sulit, aku tidak lagi harus melaluinya sendirian. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Raisa seakan memberi aku sedikit angin segar. Namun setiap langkah terasa berat dan penuh keraguan. Meskipun aku mulai mengikuti saran Raisa untuk mencari dukungan dan bergabung dengan grup konseling, aku merasa seperti berjalan di atas jalan yang penuh dengan batu tajam. Perjalanan untuk bangkit tidaklah mudah, tetapi ada sesuatu yang perlahan mulai berubah dalam diriku. Suatu keyakinan bahwa aku berhak untuk memperjuangkan kebahagiaan dan ketenangan hatiku. Setiap kali aku teringat kata-kata Raisa yang bilang aku bukan beban dan aku berharga, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Seolah ada kekuatan baru yang mulai muncul di dalam diriku. Namun, meskipun aku mulai mencoba untuk melangkah maju, Mas Ardan tetap ada, dengan perilaku dan sikap yang semakin menghancurkan. Hari-hari yang sebelumnya aku habiskan dengan rasa takut dan kepasrahan kini terasa semakin berat karena aku mulai membangun keberanian untuk melawan. Dia tidak suka dengan perubahan yang terjadi padaku, dengan kenyataan bahwa aku mulai memiliki suara. Mulai tahu bahwa ada kehidupan lain di luar kekuasaan dan kontrolnya yang kejam. Setiap kali aku datang terlambat dari sesi konseling, atau bahkan sekadar keluar untuk berjalan-jalan sendiri, dia selalu menanyai dan menuduhku tanpa dasar. Tudingan-tudingan yang tidak pernah beralasan selalu mengarah kepadaku. Seperti aku ini adalah seorang pelaku kesalahan yang terus-menerus diawasi. Kamu kemana aja? Main mata dengan siapa? Suaranya begitu keras. Dan aku bisa merasakan bagaimana ketegangan itu semakin meningkat. Kali ini, bukan hanya kata-kata kasar yang dia lemparkan, tapi juga tatapan yang penuh dengan rasa marah. Aku merasa seperti seorang penjahat yang selalu dicurigai tanpa alasan yang jelas. Aku mencoba untuk menjelaskan bahwa aku hanya keluar untuk mengambil waktu sejenak bagi diriku sendiri, untuk menghindari kebosanan dan tekanan dari rutinitas yang tak ada habisnya. Tapi seperti biasa, penjelasanku tidak pernah cukup baginya. Kamu cuma cari alasan buat pergi, teriaknya lagi, suara yang penuh dengan kebencian dan ketidakpercayaan. Matanya yang tajam itu menatapku seolah aku telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Aku merasa hatiku hancur, namun kali ini, aku mencoba untuk tetap tenang, mencoba untuk tidak terbawa emosi. Aku berusaha mengingatkan diriku sendiri, seperti mantra, bahwa aku tidak perlu membuktikan apapun padanya. Aku tidak perlu meminta izin untuk hidup, dan aku berhak memiliki ruang untuk diriku sendiri. Namun, meskipun aku berusaha keras, ketakutanku tetap ada, menyelinap ke dalam hatiku seperti bayangan yang tidak bisa aku singkirkan. Suatu malam, ketika aku kembali dari satu sesi konseling, aku melihat Mas Ardan menunggu di ruang tamu. Tampaknya sudah sangat marah. Aku bisa merasakan atmosfer rumah yang semakin sesak. Aku mencoba mengabaikannya, berjalan cepat menuju kamar, berharap bisa menghindari konfrontasi. Namun, dia tidak memberi aku kesempatan untuk melarikan diri. Kamu kira aku bodoh? Kamu datang terlambat, pasti ada yang kamu sembunyikan, katanya dengan nada yang menggelegar. Aku terhenti sejenak, dadaku berdegup kencang. Untuk beberapa detik, aku merasa terjebak di dalam ruang sempit yang tidak ada jalan keluarnya. Aku ingin menjawab, ingin memberitahunya bahwa aku hanya berusaha memperbaiki diriku, mencari dukungan yang tidak bisa aku dapatkan darinya, tapi mulutku terasa kering. Aku merasa lelah dengan segala pertengkaran yang tak ada habisnya,
lelah dengan ketegangan yang seakan tidak pernah berakhir. Namun, kali ini aku tidak bisa membiarkan dia menang. Aku sudah cukup lelah, dan aku tahu, semakin lama aku diam, semakin dia akan merasa berhak untuk menguasai dan mengendalikan hidupku. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku tidak bisa terus merasa terkurung dalam rumah tangga yang tidak memberi kebahagiaan apapun bagiku. Aku sudah mulai berani untuk menantang rasa takutku. Mas, aku lelah. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, kataku, meskipun suaraku sedikit gemetar. Aku bisa merasakan bagaimana setiap kata itu berat, seolah melepaskan beban yang selama ini mengikatku. Mas Ardan tidak langsung menjawab. Wajahnya yang keras itu tiba-tiba terlihat sangat bingung. Bahkan ada secercah keraguan yang muncul. Tapi, itu hanya sekejap. Kamu tidak bisa seenaknya pergi begitu saja, Dinda, katanya, suara yang penuh dengan kemarahan dan ancaman. Aku tahu dia tidak akan membiarkanku pergi tanpa pertarungan, dan aku juga tahu, dia tidak akan pernah mengerti apa yang aku rasakan. Tapi, meskipun ada rasa takut yang masih menggigit di dalam diriku, aku mulai merasa sedikit lebih kuat. Aku tahu, meskipun Mas Ardan berteriak, meskipun dia mengancam, aku tidak sendirian lagi. Ada dukungan dari orang-orang seperti Raisa dan konselor yang selalu memberikan semangat. Mereka tidak melihatku sebagai beban. Mereka mengingatkanku bahwa aku pantas untuk hidup dengan bahagia. Aku bisa merasakan perasaan yang dulu terpendam kini mulai muncul ke permukaan. Rasa marah yang membakar, keinginan untuk melawan, dan, yang paling penting, kesadaran bahwa aku berhak mendapatkan lebih dari apa yang selama ini aku terima. Hari itu, meskipun aku merasa takut, aku juga merasakan sesuatu yang jauh lebih besar. Rasa percaya diri yang perlahan muncul, seiring aku mulai memahami bahwa aku tidak harus hidup dalam ketakutan dan pengendalian orang lain. Aku mulai tahu, untuk pertama kalinya, bahwa aku punya pilihan, dan aku tidak perlu terus berada dalam hubungan yang merusak diriku. Hari-hari berjalan dengan lambat, tetapi ada perasaan yang berbeda dalam diriku. Setiap hari aku merasa sedikit lebih kuat, meskipun ketakutan masih menyelimuti pikiranku. Aku mencoba untuk fokus pada langkah-langkah kecil untuk memperbaiki diriku sendiri, mengikuti sesi konseling, dan memulai untuk membuka diriku kepada orang-orang di sekitarku. Namun, aku tidak pernah bisa menghilangkan perasaan tertekan setiap kali berada di dekat Mas Ardan. Dia semakin hari semakin terlihat dingin dan menghakimi. Meskipun aku berusaha menunjukkan perubahan, dia tetap tak peduli. Malah, aku merasa dia semakin kejam. Namun, ada sesuatu yang mulai terasa mencurigakan. Sejak beberapa waktu terakhir, Mas Ardan sering membawa ponselnya kemana-mana, mengunci layarnya dengan sangat rapat dan tidak pernah membiarkannya tergeletak begitu saja di meja. Kadang-kadang, ketika aku melihatnya, dia akan buru-buru menyembunyikan ponselnya, seolah-olah aku akan melakukan sesuatu yang mengancam rahasianya. Awalnya, aku mencoba untuk tidak curiga. Aku berusaha untuk fokus pada diriku sendiri dan tidak membiarkan rasa curigaku merusak hari-hariku. Tapi entah kenapa, perasaan tidak nyaman itu terus menggelayuti pikiranku. Pada suatu malam, setelah dia pergi keluar dengan alasan pekerjaan, aku merasa ada dorongan yang kuat untuk memeriksa ponselnya. Aku tidak tahu mengapa, tetapi entah kenapa ada perasaan yang tak bisa kuabaikan. Aku mencoba untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa aku tidak boleh melanggar privasinya. Tetapi seiring waktu, rasa penasaran itu semakin besar. Aku tahu itu adalah langkah yang berbahaya, dan jika aku ketahuan, dia pasti akan sangat marah. Tapi ada rasa yang tak bisa kutepis. Sebuah intuisi yang mengingatkanku bahwa sesuatu yang besar sedang disembunyikan dariku. Aku akhirnya memberanikan diri. Dengan hati-hati, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja. Jantungku berdebar keras, seolah-olah ada yang mengawasi setiap langkahku. Aku membuka layar ponsel itu dengan cepat, mencoba mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk menemukan pesan yang mencurigakan. Salah satu percakapan yang terbuka di layar adalah sebuah pesan dari seorang wanita bernama Tari. "Sayang, kapan kita nikah? Aku sudah bosan menunggu." Pesan itu seolah menamparku di wajah. Jantungku berhenti berdetak sejenak, dan aku merasa dunia sekitarku tiba-tiba runtuh. Aku tidak bisa mempercayai apa yang aku baca. Selama ini,
Aku selalu merasa ada yang tidak beres, namun tidak pernah membayangkan bahwa Mas Ardan akan berkhianat sepertinya. Dia, yang selalu menganggap diriku tidak cukup baik, ternyata menyembunyikan hubungan dengan wanita lain. Aku merasa sangat hancur. Air mata mulai menggenang di mataku, tetapi aku menahannya. Aku tahu, ini adalah saat yang penting. Ini adalah momen yang bisa mengubah segalanya dalam hidupku. Aku menggulirkan layar ponselnya lebih jauh dan menemukan lebih banyak pesan antara mereka. Pesan yang penuh dengan kata-kata manis dan rencana pertemuan yang tersembunyi. Pesan-pesan itu seolah-olah mengejekku, mengingatkan bahwa selama ini aku hanya menjadi bagian dari kebohongan yang begitu besar. Mas Ardan, suamiku, yang selama ini aku percayai, ternyata menyembunyikan seorang wanita lain dalam hidupnya. Dengan tangan yang gemetar, aku menyimpan screenshot dari percakapan tersebut sebagai bukti. Aku tahu ini adalah bukti yang sangat penting, sesuatu yang bisa mengubah arah hidupku. Tapi di saat yang sama, ada perasaan campur aduk yang memenuhi hatiku. Aku merasa terhina, dikhianati, dan bodoh. Kenapa aku tidak bisa melihatnya lebih awal? Kenapa aku harus menanggung semua ini sendirian? Mungkin, jika aku lebih peka atau lebih berani sejak awal, aku bisa menghindari rasa sakit ini. Ketika Mas Ardan pulang, aku sudah memutuskan bahwa aku tidak bisa lagi diam. Aku tidak bisa membiarkan pengkhianatannya begitu saja. Aku menunggu hingga dia masuk ke rumah, dan saat dia duduk di sofa, aku memberanikan diri untuk menghadapi kenyataan. Dengan suara yang masih bergetar karena amarah dan rasa sakit yang mendalam, aku berkata, "Mas, aku tahu kamu selingkuh." Dia menoleh dengan cepat, matanya melebar, tetapi segera mengatur ekspresi wajahnya. "Dasar perempuan gila." "Ngawur," jawabnya, mencoba menutupi rasa cemas yang mulai muncul di wajahnya. Aku bisa melihat betapa terkejutnya dia. Betapa gelisahnya dia saat aku mengungkapkan kebenaran yang selama ini dia sembunyikan. Namun, kali ini, aku tidak merasa takut. Aku sudah cukup lama hidup dalam ketakutan, dan aku tahu, saatnya telah tiba untuk melawan. "Aku punya bukti, Mas," kataku tegas, sambil menunjukkan screenshot pesan-pesan itu. "Aku tidak akan diam saja. Aku mau cerai." Ekspresinya berubah, dan aku bisa melihat wajahnya yang semakin pucat. Dia mencoba untuk membela dirinya, mencoba untuk mencari alasan, tetapi aku sudah tidak ingin mendengarkan lagi. Semua kata-kata manis yang pernah dia ucapkan, semua janji yang dia buat, kini terasa seperti omong kosong. Aku sudah tidak percaya lagi padanya. Aku tahu, aku berhak mendapatkan lebih dari sekadar kebohongan dan penghinaan. Dengan langkah yang lebih mantap, aku melangkah pergi dari ruangan itu, meninggalkan dia yang terdiam dengan wajah penuh penyesalan dan kekhawatiran. Aku tidak peduli dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar, meskipun perjalanan yang akan aku hadapi tidak akan mudah. Namun, aku sudah cukup lelah hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Kini, saatnya untuk memperjuangkan hidupku, untuk memperjuangkan kebahagiaanku. Setelah percakapan yang menggetarkan itu, aku tahu bahwa aku berada di titik balik dalam hidupku. Keputusan untuk menghadapi Mas Ardan dan mengungkapkan pengkhianatannya bukanlah hal yang mudah, tetapi rasa marah, kecewa, dan sakit hati yang menguasai diriku mengalahkan semua rasa takut yang pernah ada. Namun, meskipun aku sudah memberanikan diri untuk mengatakan bahwa aku ingin bercerai, aku sadar bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk memenangkan pertempuran ini. Aku harus memiliki bukti yang tak terbantahkan, bukti yang bisa membuat pengadilan melihat bahwa aku tidak layak diperlakukan seperti ini. Aku tidak bisa hanya mengandalkan perasaan dan penuturanku semata. Aku butuh bukti yang bisa membuat keputusan ini tidak bisa digoyahkan. Aku mulai melakukannya dengan hati-hati. Setiap langkah yang kuambil terasa penuh pertimbangan, karena aku tahu, jika Mas Ardan mengetahui bahwa aku mulai mencari bukti, dia pasti akan melakukan apa saja untuk menggagalkannya. Namun, ada satu hal yang selalu menguatkan aku, keinginan untuk bebas, untuk mendapatkan keadilan, dan untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku berhak dihormati. Aku mulai mengumpulkan bukti dengan cara yang tidak terduga, cara yang jauh lebih cerdas daripada sekadar berteriak dan melawan dengan kata-kata. Aku juga mulai mengumpulkan bukti berupa rekaman suara. Aku tahu bahwa Mas Ardan seringkali berbicara kasar padaku di rumah,
mencaci maki, atau bahkan mengancam. Dia tidak pernah peduli bahwa ada kemungkinan seseorang bisa mendengarnya, dan itu membuatku berpikir untuk merekamnya. Aku menggunakan ponselku untuk merekam percakapan kami setiap kali dia melontarkan kata-kata kasar atau mempermalukanku. Ada rasa takut yang menggerogoti diriku setiap kali aku melakukannya, tetapi aku tahu ini adalah langkah yang perlu aku ambil. Bukti-bukti itu akan menjadi kekuatan yang tak terbantahkan di pengadilan nanti. Aku tidak bisa melupakan betapa baiknya Raisa selama ini. Dia adalah orang yang selalu ada, memberikan dukungan tanpa syarat, mendengarkan keluh kesahku tanpa menghakimi. Ketika aku merasa mulai kewalahan dengan semua yang harus aku lakukan, aku tahu bahwa aku bisa mengandalkan Raisa. Aku mulai berbicara lebih banyak dengannya tentang apa yang sedang aku lakukan, dan dia tidak hanya memberikan semangat, tetapi juga menawarkan untuk membantu menyimpan semua bukti yang aku kumpulkan. Dinda, kamu tidak sendirian. Aku akan membantumu menjaga bukti-bukti ini. Jangan biarkan semuanya sia-sia, katanya dengan tegas, dan aku tahu bahwa dia benar-benar mendukung langkahku. Raisa bahkan membantu mengorganisir semua foto, email, dan rekaman suara dalam satu folder yang aman, untuk memastikan bahwa bukti-bukti itu tidak hilang atau terbukti tidak sah nantinya. Setiap kali aku merasa takut atau ragu, dia selalu ada untuk memberikan ketenangan, meyakinkan aku bahwa aku berhak untuk melawan dan bahwa ini adalah perjuangan yang harus aku jalani. Dia mengingatkanku untuk tidak merasa lemah, untuk tetap teguh pada keputusan yang telah kuambil. Namun, meskipun aku merasa sedikit lebih kuat dengan dukungan Raisa, masih ada rasa takut yang tak bisa hilang sepenuhnya. Aku tahu, jika Mas Ardan mengetahui bahwa aku sudah mengumpulkan bukti-bukti ini, dia pasti akan marah besar. Dia bisa melakukan apapun untuk membalas dendam, apalagi dengan sifat temperamental dan agresifnya yang sudah sangat jelas. Aku harus berhati-hati, harus tetap tenang dan waspada, karena aku tahu ini adalah permainan yang berbahaya. Namun, meskipun rasa takut itu ada juga rasa keyakinan yang tumbuh dalam diriku, keyakinan bahwa aku tidak bisa mundur sekarang, bahwa aku tidak bisa membiarkan pengkhianatanku begitu saja tanpa ada pembalasan. Ini adalah waktuku untuk melawan, untuk membuktikan bahwa aku tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak. Aku harus kuat, karena ini adalah jalan menuju kebebasanku. Hari itu akhirnya datang, hari yang sudah kutunggu-tunggu, namun juga yang kutakuti. Setelah berhari-hari mengumpulkan bukti, setelah berbulan-bulan hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan Mas Ardan, aku tahu bahwa waktunya untuk menghadapi kenyataan itu sudah tiba. Rasanya tubuhku lemas, dan jantungku berdetak cepat. Aku duduk di sofa, tangan menggenggam ponsel dengan erat, memandangi foto-foto dan rekaman yang sudah kuambil. Setiap bukti yang kupegang saat itu seakan memberi aku kekuatan baru. Namun, di sisi lain, aku juga merasa ketakutan. Ketakutan terhadap reaksi yang akan muncul darinya. Ketakutan terhadap apa yang akan terjadi setelah percakapan ini berakhir. Aku duduk menunggu Mas Ardan pulang, menatap jam dinding yang bergerak lambat. Ruang rumah yang biasanya terasa sunyi kini terasa begitu berat. Aku tidak bisa mengalihkan perhatian dari perasaan dalam dadaku, rasa cemas yang berbaur dengan amarah yang membara. Ketika akhirnya pintu depan terbuka, aku merasa udara di sekitarku berubah. Mas Ardan masuk dengan wajah yang tampaknya lelah, namun tetap tidak menunjukkan emosi apapun yang khas. Dia menggantungkan jas kerjanya di gantungan dan melangkah menuju ruang tamu, seolah-olah tidak ada yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Aku tahu bahwa ini saat yang tepat. Aku menatapnya dengan penuh tekad, mengumpulkan seluruh keberanianku. Mas, aku mau cerai. Sudah kubilang, aku tahu kalau kamu selingkuh, kataku. Suaraku bergetar sedikit, namun kata-kata itu keluar begitu pasti. Tidak ada kebimbangan lagi. Tidak ada keraguan. Aku sudah terlalu lama terperangkap dalam kebohongan dan ketakutan. Kini, saatnya untuk membebaskan diri. Mas Ardan terhenti sejenak. Matanya melirikku dengan ekspresi yang sulit terbaca. Ada keheningan yang menggantung di udara, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Aku tahu, aku harus segera mengungkapkan semuanya, atau aku akan kehilangan kesempatan ini. Dia berusaha menunjukkan sikap acuh tak acuh, tetapi aku bisa melihat jelas dari raut wajahnya bahwa dia mulai gelisah. Kamu cuma makin gila saja, tambahnya,
mencoba menghindar dari kenyataan yang aku hadapkan padanya. Namun, kali ini aku tidak takut. Aku mengeluarkan ponsel dari tas dan membuka foto-foto yang sudah kuambil sebagai bukti. Ini bukti. Aku punya screenshot dari pesan-pesanmu dengan wanita bernama Tari. Aku juga punya email-email kalian. Jadi jangan coba-coba bohong lagi, kataku dengan tegas. Aku menunjukkan gambar-gambar itu kepadanya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi yang berbeda dari Mas Ardan. Matanya membelalak, wajahnya berubah pucat, dan napasnya terengah-engah. Dia tahu, kali ini dia tidak bisa menghindar lagi. Mas Ardan terdiam. Hening sejenak, sebelum akhirnya dia membuka mulutnya, berusaha menjelaskan. Dinda, itu bukan yang kamu kira. Semua itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Tetapi aku tidak ingin mendengarkan lagi alasan-alasan kosongnya. Aku sudah cukup mendengar kebohongannya selama ini, dan aku tahu, tidak ada lagi yang bisa dia katakan untuk membenarkan tindakannya. Tidak, Mas. Cukup sudah, jawabku dengan suara datar. Meskipun di dalam hati aku merasa hancur. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Aku tidak bisa lagi mempercayaimu. Dia tampak semakin cemas. Wajahnya berubah, dan aku bisa melihat dia mulai merasa terpojok. Dinda, kamu jangan terlalu berlebihan. Aku janji ini akan selesai. Aku akan menjelaskan semuanya. Kamu pasti akan mengerti. Dia mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya dengan cepat. Aku tidak ingin sentuhan itu lagi. Setiap kali dia menyentuhku, aku merasa jijik, merasa diriku diinjak-injak. Jelaskan apa, Mas? Tentang bagaimana kamu selingkuh dengan wanita itu? Tentang bagaimana kamu menghancurkan kepercayaan kita selama ini? Apa yang bisa kamu jelaskan? Semua ini sudah jelas, jawabku dengan suara yang lebih tinggi. Aku bisa merasakan kemarahan mulai menguasai diriku. Tetapi kali ini, itu bukan kemarahan yang buta. Itu adalah kemarahan yang datang dari kesadaran, dari perasaan bahwa aku berhak untuk lebih, berhak mendapatkan lebih dari sekadar penghinaan dan kebohongan. Mas Ardan menarik napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya ke lantai, seolah-olah berusaha mencari kata-kata untuk membela dirinya. Tetapi aku sudah tidak tertarik pada kata-kata itu. Aku sudah lelah mendengarkan pembenaran-pembenaran yang hanya membuatnya semakin terjerat dalam kebohongannya sendiri. Aku tidak bisa lagi tinggal di sini, Mas, kataku, menatapnya dengan tegas. Aku sudah memutuskan. Aku mau cerai. Dia menatapku dengan ekspresi marah yang berubah menjadi cemas. Kamu gila. Kamu tidak bisa seperti ini. Aku masih suamimu. Dinda, jangan gegabah. Kamu akan menyesal. Namun, kata-kata itu hanya membuatku semakin yakin dengan keputusanku. Aku sudah tidak peduli, Mas. Aku tidak akan menyesal. Aku berhak untuk hidup lebih baik, untuk dihargai. Dan aku tidak akan biarkan diriku hancur oleh kebohonganmu lebih lama lagi, jawabku dengan penuh keyakinan. Mas Ardan terdiam, dan sepertinya dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku bisa melihat bahwa dia mulai merasa kehilangan kendali, dan itu adalah saat yang sangat penting bagiku. Aku tahu, aku sudah melakukan hal yang benar. Dia tidak bisa lagi mengendalikan hidupku dengan cara seperti ini. Tidak lagi. Aku berdiri, mengumpulkan barang-barangku, dan dengan langkah pasti, aku meninggalkan ruangan itu. Aku pindah ke rumah kami yang satunya lagi. Tidak ada tangisan, tidak ada penyesalan, hanya perasaan lega yang mulai menyelimutiku. Aku tahu ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik, dan meskipun jalan di depanku tidak akan mudah, aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Aku tidak lagi takut menghadapi Mas Ardan, karena aku tahu, aku telah memutuskan untuk menghargai diriku sendiri. Dan itu adalah keputusan yang terbaik yang pernah aku buat. Setelah aku memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai, hidupku terasa lebih ringan. Meskipun ada banyak hal yang harus aku tanggung sendiri. Setiap hari menjadi lebih tenang, meskipun aku tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Mas Ardan, meskipun marah dan frustrasi, akhirnya harus menerima kenyataan. Namun, hal yang tidak aku duga adalah karma yang akan menghampiri dia dengan cara yang tak pernah dia bayangkan. Tari, wanita yang selama ini dia kira bisa menggantikanku, ternyata bukanlah sosok yang dia bayangkan. Awalnya, aku merasa cemas dan khawatir tentang hubungan mereka.
Aku khawatir jika Mas Ardan benar-benar meninggalkanku demi wanita itu, dan aku bahkan sempat merasa tidak cukup baik karena dia memilih orang lain. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai mendapatkan informasi yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Ternyata, Tari bukanlah wanita biasa. Dia memiliki masa lalu yang sangat gelap, dan itu semua akan terungkap dalam waktu yang tak lama. Satu hari, saat aku sedang keluar untuk berbelanja, Raisa menghubungiku. "Dinda, kamu tidak akan percaya apa yang aku dengar tentang Tari. Aku baru saja berbicara dengan tetangga yang tahu tentang dia." Raisa terdengar terkejut, dan aku langsung merasakan ada sesuatu yang serius. Tari itu ternyata mantan narapidana. Dia dipenjara karena kasus penipuan besar-besaran. Dia menipu banyak orang dan menguras habis uang mereka. Aku terkejut, tetapi juga merasa ada kelegaan yang aneh. Apa? Benarkah? Aku hampir tidak percaya dengan apa yang didengar telingaku. Aku tahu bahwa Mas Ardan bukanlah orang yang cerdas dalam memilih teman atau pasangan, tetapi tidak pernah kubayangkan bahwa dia bisa begitu terjebak dalam permainan seorang penipu. Ya, dan yang lebih mengejutkan lagi, Tari sudah punya niat jahat sejak awal. Dia mendekati Ardan bukan karena cinta, tapi karena dia melihat peluang untuk memanfaatkan harta Ardan. Dia tahu betul bahwa Ardan kaya, dan itu yang dia cari. Lanjut Raisa dengan nada yang penuh keprihatinan. Aku mulai merasakan rasa lega yang aneh. Jika benar apa yang Raisa katakan, maka Mas Ardan akhirnya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Karma mulai bekerja dengan cara yang sangat nyata. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar tentang apa yang telah terungkap. Selama ini, aku yang merasa diriku tak berharga, merasa bahwa Mas Ardan lebih layak dan lebih hebat. Ternyata dia hanya menjadi sasaran dari penipuan seorang wanita dengan niat jahat. Aku merasa lega, meskipun masih ada sedikit rasa kasihan yang tersisa untuknya. Namun, aku tahu karma bekerja dengan cara yang berbeda, kadang dengan cara yang tak terduga. Dia yang dulu memperlakukan diriku dengan hina, sekarang harus merasakan bagaimana perasaanmu saat dihancurkan oleh orang yang kau percayai. Kehilangan Tari ternyata hanya awal dari serangkaian peristiwa yang menghantui Mas Ardan. Dalam waktu yang cukup singkat, kabar lain datang. Mas Ardan dipecat dari pekerjaannya, kata Raisa saat kami bertemu. Bosnya mengetahui tentang masalah rumah tangganya, tentang kekerasan yang dilakukan Mas Ardan terhadapmu, dan sekarang dia terancam kehilangan semuanya. Aku tidak bisa menahan sedikit rasa lega yang mengalir dalam diriku. Meskipun aku tidak berharap melihat Mas Ardan benar-benar jatuh, aku merasa bahwa inilah saat yang tepat bagi dia untuk merasakan bagaimana perasaanku dulu, terhina dan terpojok tanpa pilihan. Karma memang datang dalam bentuk yang sangat tak terduga. Dia mungkin berpikir bahwa semuanya bisa berjalan lancar dengan Tari, tetapi ternyata, dunia tidak selalu berpihak pada orang-orang yang berbuat salah. Mas Ardan yang dulu penuh dengan keangkuhan, kini tak lagi memiliki pekerjaan. Tanpa pekerjaan, tanpa pasangan, tanpa teman, dia mulai merasakan betapa sepinya hidupnya. Reputasinya hancur, dan rasa malu tak bisa dia hindari. Aku tidak bisa lagi merasa kasihan padanya, meskipun kadang-kadang, dalam momen-momen sepi, aku teringat bagaimana kami dulu pernah berbagi kebahagiaan. Kebahagiaan yang kini terasa jauh, seperti kenangan yang terlupakan. Namun, apa yang lebih buruk bagi Mas Ardan bukan hanya kehilangan pekerjaan dan reputasi. Seiring dengan berjalannya waktu, dia mulai merasa benar-benar terasing. Hari-harinya yang dulu penuh dengan kebanggaan kini berubah menjadi kesendirian yang mencekam. Aku mendengar dari beberapa orang yang sempat berhubungan dengannya bahwa dia menghabiskan waktunya hanya di rumah, tenggelam dalam perasaan putus asa. Mas Ardan yang dulu tampak penuh percaya diri, kini terjebak dalam kebingungannya sendiri. Dengan segala kekayaan dan jabatan yang pernah dia miliki, ternyata dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya ketika semuanya hilang dalam sekejap. Aku bisa membayangkan betapa sulitnya bagi Mas Ardan untuk menerima kenyataan ini. Dia yang selama ini terbiasa hidup dalam kenyamanan materi, kini harus menghadapi dunia yang tak lagi memberinya tempat. Tanpa pekerjaan, tanpa pasangan, dan tanpa dukungan dari teman-temannya, dia terjebak dalam kehampaan. Suatu malam, aku mendengar suara langkah kaki yang familiar di depan rumah kami yang aku tempati. Ketika aku membuka pintu,
Aku terkejut melihat sosok Mas Ardan berdiri di depan rumahku. Wajahnya kusam, matanya lelah, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari biasanya. Aku hampir tidak bisa mengenalinya. "Dinda, aku butuh bicara denganmu," katanya dengan suara yang lemah. Aku bisa mendengar ada rasa putus asa dalam suaranya, sesuatu yang tidak pernah dia tunjukkan sebelumnya. Namun, meskipun aku merasakan sedikit simpati, aku tetap teguh dengan keputusanku. Aku sudah cukup banyak menderita karena dia, dan sekarang saatnya dia merasakan sendiri akibat dari perbuatannya. Aku menatapnya tanpa mengatakan apa-apa untuk beberapa detik, lalu berkata dengan tenang, "Mas, kamu tahu kenapa semua ini bisa terjadi, kan?" Dia menundukkan kepala, dan aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. "Aku menyesal, Dinda. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya, dan aku tak tahu harus mulai dari mana. Aku kehilangan pekerjaan, aku kehilangan Tari, dan sekarang aku bahkan merasa seperti kehilangan diriku sendiri." Dia berbicara dengan nada yang begitu rendah, hampir seperti berbisik, seolah berharap kata-katanya bisa menghentikan waktu dan mengubah apa yang telah terjadi. Namun, meskipun aku merasa ada sedikit penyesalan di dalam dirinya, aku tahu itu sudah terlambat. Penyesalan itu datang terlalu jauh setelah kerusakan terjadi. "Mas, penyesalanmu tidak akan mengubah apa yang telah kamu lakukan. Kamu tidak hanya merusak hidupku, tapi juga menghancurkan kepercayaan yang aku berikan padamu. Sekarang, kamu harus menghadapi konsekuensinya." Mas Ardan tampak terpukul mendengar kata-kataku, namun dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus penderitaan yang telah dia timbulkan. Semua yang terjadi adalah akibat dari tindakan dan keputusan yang telah dia pilih. Keesokan harinya, aku mendengar kabar bahwa Mas Ardan mulai sering terlihat di luar rumah, duduk di bangku taman dengan wajah murung. Seseorang yang mengenalnya mengatakannya kepada Raisa, dan Raisa menyampaikan kabar itu padaku. "Dinda, aku rasa dia benar-benar terpuruk sekarang. Semua yang dia punya, semuanya hilang dalam waktu singkat." Aku tidak bisa menahan perasaan yang campur aduk, sedikit rasa kasihan, namun lebih banyak perasaan lega. Karma datang dengan cara yang sangat sempurna. Dia yang dulu dengan sombong merendahkan orang lain, kini merasakan betapa rapuhnya hidup ini tanpa pondasi yang benar. Tidak ada lagi kekayaan atau status yang bisa menyelamatkannya. Tanpa cinta, tanpa pekerjaan, dan tanpa tempat yang bisa dia sebut rumah, Mas Ardan mulai merasakan betapa sepinya dunia ini ketika segala sesuatu yang dia percayai ternyata hanya sebuah ilusi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Mas Ardan selanjutnya. Namun, aku tahu satu hal dengan pasti. Dia kini sedang merasakan akibat dari segala yang pernah dia lakukan padaku. Karma, dengan cara yang paling tak terduga, telah menghampirinya, dan aku hanya bisa menonton dari kejauhan. Momen pengajuan cerai itu datang dengan perasaan yang bercampur aduk. Aku merasa lega, tetapi juga ada rasa berat yang menggelayuti hati. Bukan karena aku masih berharap ada perubahan dari Mas Ardan, tapi karena aku tahu proses ini akan memakan waktu, tenaga, dan emosi. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, penghinaan, dan rasa tidak dihargai, aku akhirnya bisa berdiri tegak dan memutuskan untuk melangkah keluar dari hubungan yang penuh luka ini. Meski keputusan ini sudah lama aku pikirkan, pengajuan cerai itu tetap saja terasa seperti sebuah langkah besar dalam hidupku. Selama beberapa minggu terakhir, aku mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung keputusanku. Rekaman percakapan antara Mas Ardan dan wanita lain, foto-foto saat dia menghina dan memukulku, serta saksi-saksi yang mengetahui bagaimana dia memperlakukanku, semuanya telah dipersiapkan dengan sangat matang. Aku tahu, ini adalah langkah yang paling tepat. Aku tidak lagi ingin hidup dalam bayang-bayangnya, tidak lagi terjebak dalam hidup yang penuh dengan rasa malu dan ketakutan. Tapi, meskipun aku sudah siap secara mental, aku tetap merasakan kekhawatiran yang tak bisa dihindari. Menghadapi Mas Ardan dalam proses perceraian ini akan menjadi tantangan tersendiri, karena dia bukanlah orang yang mudah menyerah begitu saja. Hari sidang cerai akhirnya tiba. Aku duduk di ruang pengadilan, menunggu dengan cemas, meskipun aku sudah mempersiapkan diri untuk ini. Pengacara yang telah membantu kami sebelumnya memberi petunjuk tentang apa yang akan terjadi. Ini adalah langkah yang benar, Dinda.
Kamu akan segera bebas dari segala beban ini, katanya dengan penuh keyakinan. Aku mengangguk, berusaha menenangkan diri, meskipun hati ini masih terasa seperti ada beban yang menekan. Begitu giliran kami tiba, aku melangkah maju dengan tekad yang semakin kuat. Mas Ardan sudah ada di dalam ruang sidang, duduk dengan wajah yang tampak kelelahan dan penuh dengan kebingungan. Tidak ada lagi sosok pria yang dulu dengan bangga mengklaim bahwa dia lebih berkuasa dan lebih kuat. Di hadapan hakim dan pengacara kami, Mas Ardan tidak bisa lagi berpura-pura menjadi sosok yang penuh dengan kekuatan. Ia hanya terlihat tertekan, kebingungan, dan sangat sedikit berbicara. Hakim memulai sidang dengan pertanyaan yang sudah sangat jelas bagiku. Dinda, apa alasan Anda mengajukan perceraian ini? Tanpa ragu, aku menjawab dengan suara yang jelas dan tegas. Saya mengajukan perceraian ini karena saya telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, penghinaan yang tidak henti-hentinya, dan ketidaksetiaan suami saya. Saya merasa tidak lagi aman dan tidak dihargai dalam hubungan ini. Saya memilih untuk hidup dengan martabat, jauh dari kekerasan dan penghinaan. Setelah aku memberikan pernyataan, Mas Ardan hanya bisa menunduk. Aku bisa merasakan ketegangan dalam ruangan itu. Pengacara Mas Ardan berusaha membela, tapi tak ada satupun perkataannya yang bisa mengubah fakta-fakta yang ada. Semua bukti yang aku bawa cukup kuat untuk membuktikan apa yang telah terjadi selama ini. Mas Ardan, meskipun sempat mencoba berbicara, akhirnya hanya bisa diam. Aku tahu betul, dia sadar bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Semua yang ia lakukan selama ini, penghinaan, kebohongan, dan kekerasan, telah membawa kami ke titik ini, dan tidak ada yang bisa menyalahkanku atas keputusan ini. Ketika hakim akhirnya memberikan keputusan awal yang menguntungkan aku, hati ini terasa lebih ringan. Pengadilan memutuskan untuk memberikan hak rumah kepada Dinda, serta tunjangan untuknya. Saya akan memberi kesempatan bagi kedua pihak untuk melakukan mediasi, namun perceraian ini sudah dapat diproses. Kata-kata itu terdengar seperti musik yang sangat indah di telingaku, seakan-akan aku akhirnya mendengar konfirmasi bahwa semuanya akan berakhir. Aku telah bebas. Bebas dari belenggu yang selama ini mengikatku. Bebas dari penghinaan yang setiap hari diterima. Bebas untuk melanjutkan hidupku. Setelah keputusan itu dibacakan, Mas Ardan berusaha mendekat dan berkata dengan suara serak, "Dinda, aku menyesal. Aku tahu aku telah salah. Aku minta maaf." Aku hanya menatapnya sejenak. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa meyakinkanku. Tidak ada penyesalan yang bisa mengubah kenyataan tentang semua penderitaan yang aku alami. Maafmu tidak mengembalikan tahun-tahun sakitku, Mas. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah kamu lakukan. Aku sudah cukup menderita. Aku menjawab dengan tegas, meskipun suara itu terasa begitu berat. Mas Ardan terdiam, wajahnya terlihat sangat terpukul. Mungkin dia mengharapkan ada kesempatan kedua, atau mungkin dia berharap aku akan melunak. Tapi aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan dan rasa sakit. Aku tidak akan memberi kesempatan untuk pengkhianatan lainnya. Begitu sidang berakhir, aku keluar dari ruang pengadilan dengan perasaan yang sangat berbeda. Tidak ada lagi rasa takut atau bingung tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku merasa seperti seorang wanita yang baru dilahirkan kembali, bebas, kuat, dan siap untuk melangkah ke depan. Aku tahu jalan yang akan aku tempuh tidak akan mudah, tapi aku sudah belajar banyak tentang ketangguhan diri dan keberanian. Proses perceraian ini bukanlah tentang kemenangan semata, tetapi tentang aku akhirnya menghargai diriku sendiri, dan memilih untuk melanjutkan hidup yang lebih baik tanpa rasa takut. Aku tersenyum, meskipun ada air mata yang menetes di pipiku. Air mata itu bukan lagi air mata kesedihan atau kekecewaan. Itu adalah air mata kebebasan. Dan aku tahu, keputusan ini adalah langkah yang paling benar yang pernah aku ambil dalam hidupku. Setelah perceraian itu selesai, aku merasa dunia seperti memberi kesempatan kedua padaku. Berbagai hal yang sebelumnya terasa terhenti tiba-tiba mulai bergerak lagi. Hari-hariku yang penuh kesedihan dan kekosongan mulai dipenuhi dengan tujuan dan harapan baru. Dengan keputusan yang sudah aku ambil, aku merasa bebas untuk mengejar impian dan menjadi diri sendiri, tanpa rasa takut atau penghakiman. Semua yang aku lakukan sebelumnya, bersembunyi dari penghinaan, menanggung sakit,
dan membiarkan diriku terbelenggu oleh masa lalu, terasa seperti mimpi buruk yang perlahan menghilang, memberi ruang untuk kehidupan yang lebih cerah. Aku memutuskan untuk membuka usaha catering kecil-kecilan di rumah. Memasak selalu menjadi hobiku sejak kecil, dan itulah hal yang membuatku merasa tenang dan bahagia. Selama bertahun-tahun dalam pernikahanku, aku tak pernah punya waktu untuk meluangkan perhatian pada hal-hal yang aku cintai, karena Mas Ardan selalu mengatur segalanya. Kini, aku punya kebebasan untuk memilih dan memutuskan apa yang ingin aku lakukan. Memulai bisnis catering terasa seperti langkah pertama menuju hidup yang lebih baik. Awalnya, aku hanya menerima pesanan dari teman-teman dekat dan keluarga. Tetapi, seiring berjalannya waktu, mulut ke mulut mulai bekerja, dan pelanggan pun mulai datang. Aku menyajikan masakan yang penuh dengan rasa, mengutamakan bahan-bahan segar dan resep yang penuh cinta. Meski baru saja memulai, ada sesuatu yang sangat memuaskan dalam melihat orang lain menikmati masakanku. Itu memberikan perasaan bahwa aku berharga, bahwa aku bisa memberi sesuatu yang positif kepada dunia meskipun aku pernah terjatuh begitu dalam sebelumnya. Suatu hari, setelah beberapa bulan menjalani bisnis catering ini, aku menerima telepon yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Sebuah nomor yang tidak aku kenal, dan ketika aku mengangkatnya, suara di ujung telepon terdengar sangat profesional. Halo, Dinda? Nama saya Aditya. Saya seorang chef terkenal yang memiliki restoran di pusat kota. Saya baru saja mencicipi masakanmu melalui seorang teman, dan saya ingin mengajakmu untuk bekerja sama. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Seorang chef terkenal, yang memiliki reputasi besar, menghubungiku untuk bekerja sama? Itu seperti sebuah mimpi. Aditya melanjutkan pembicaraannya. Kami sedang mencari seseorang dengan bakat yang luar biasa di bidang kuliner untuk membantu kami dalam mengembangkan menu baru. Saya terkesan dengan rasa masakanmu dan ingin mengajakmu berkolaborasi. Apa kamu tertarik? Aku hampir tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu terkejut dan bahagia. Aku hanya mengangguk meskipun dia tidak bisa melihatnya. Tentu, saya sangat tertarik. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Sejak saat itu, segalanya berubah dengan sangat cepat. Aditya bukan hanya seorang profesional di dunia kuliner, tetapi juga seseorang yang dengan tulus mendukung dan mempercayai bakatku. Kami mulai mengembangkan menu baru yang sangat berbeda dengan apa yang biasanya aku buat. Aditya mengajarkan banyak hal tentang industri kuliner yang lebih luas, dan dengan setiap pelajaran yang dia berikan, aku merasa semakin percaya diri. Kolaborasi ini membuka banyak pintu untukku, dan usaha catering kecilku perlahan berkembang menjadi bisnis yang lebih besar. Aku mulai menerima pesanan dari perusahaan-perusahaan besar untuk acara-acara mereka, dan itu menjadi tanda bahwa aku benar-benar berada di jalur yang benar. Namun, meskipun aku merasa sangat bahagia dengan pencapaian-pencapaian baru ini, ada satu hal yang selalu teringat di pikiranku. Ketika aku kembali melihat ke belakang, memikirkan hari-hari ketika aku terperangkap dalam pernikahanku yang penuh kekerasan, aku merasa beruntung. Aku merasa bersyukur bisa melewati itu semua dan tetap hidup, tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Banyak orang yang mungkin menyerah, tapi aku tahu aku punya kekuatan untuk melawan, untuk bangkit, dan untuk menemukan kebahagiaan meskipun dimulai dari titik terendah. Suatu malam, saat aku sedang duduk di teras rumah, aku mendapat pesan dari Raisa. Dia menulis, "Dinda, aku sangat bangga padamu. Kamu sudah jauh dari tempat yang dulu, dan sekarang kamu menjalani hidup dengan cara yang luar biasa. Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini." Aku tersenyum membaca pesan itu. Raisa selalu ada di sana untukku, memberikan dukungan ketika aku merasa terpuruk. Dia adalah salah satu orang yang paling mengerti perjuanganku. Tanpa Raisa, aku mungkin akan lebih lama untuk menemukan keberanian untuk bangkit. Namun, meskipun aku merasa sangat bahagia dengan hidupku yang baru, ada saat-saat ketika aku masih merenung. Ada kalanya aku teringat akan masa lalu yang kelam, dan sedikit rasa takut akan muncul kembali. Tapi aku tahu, aku tidak akan pernah kembali ke sana. Tidak ada lagi yang bisa menghancurkan ketenanganku, karena aku telah menemukan kekuatan dalam diriku yang sebelumnya tak pernah aku ketahui ada. Hari-hari yang aku jalani kini penuh dengan kebahagiaan dan harapan baru. Bisnis cateringku semakin berkembang,
Dan aku merasa setiap langkah yang aku ambil kini lebih pasti. Ada banyak orang yang mulai mengenal aku lebih jauh, dan mereka tidak hanya menghargai masakanku, tetapi juga menghargai aku sebagai individu yang telah berjuang untuk sampai ke titik ini. Ketika aku duduk di sebuah kafe bersama Aditya dan Raisa, menikmati secangkir kopi setelah seharian bekerja, aku merasa benar-benar damai. Hidupku sekarang penuh dengan peluang, bukan hanya dalam hal karir, tetapi juga dalam hal hubungan. Aditya, yang sudah aku kenal lebih dekat, bukan hanya seorang profesional, tetapi juga seseorang yang sangat baik hati. Kami mulai berbicara lebih banyak tentang kehidupan, dan meskipun kami masih dalam tahap saling mengenal, aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam tumbuh di antara kami. Aku tidak terburu-buru, tapi aku mulai merasakan bahwa mungkin cinta sejati yang selama ini aku cari, kini sudah lebih dekat dari yang aku bayangkan. Hidupku yang baru ini adalah hadiah dari diriku sendiri. Sebuah kehidupan yang aku bangun dengan tangan dan hati sendiri, yang penuh dengan cinta, harapan, dan kebebasan. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi rasa takut, hanya kedamaian dan keyakinan bahwa aku akan terus maju, apapun yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Mas Ardan semakin memburuk. Setiap hari aku mendengar kabar buruk tentangnya, meskipun aku sudah memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Dia yang dulu selalu tampak penuh percaya diri, dengan sikap arogan dan angkuh, kini hanya bayang-bayang dari sosok yang dulu pernah ada. Karma memang tak pernah salah sasaran, dan sekarang aku bisa merasakannya begitu jelas. Setelah aku mengajukan perceraian dan memperoleh hak asuh rumah, Mas Ardan benar-benar kehilangan semuanya. Kehidupan yang sebelumnya penuh dengan kemewahan dan kepalsuan, kini berubah menjadi kerapuhan yang tak tertahankan. Suatu hari, aku sedang pulang dari sebuah acara catering yang baru saja selesai, ketika aku melihat sosok yang kurindukan, Mas Ardan, berdiri di trotoar pinggir jalan. Pakaian lusuh, wajah kusam, dan rambut yang tidak terurus, dia tampak seperti seseorang yang telah kalah dalam hidupnya. Pandangannya kosong, seakan-akan dunia telah meninggalkan dia begitu saja. Aku menahan diri untuk tidak menghampirinya, meskipun hatiku sedikit merasakan simpati. Dia dulu adalah suamiku, orang yang pernah aku cintai, meskipun semua itu sudah lama berlalu. Aku terus melaju, menatapnya dari jendela mobil, dan rasanya seperti melihat bayangan dari masa lalu yang kelam. Dia mengangkat tangannya seolah meminta bantuan, tapi aku tahu betul, bukan aku yang harus memberinya bantuan. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu itu. Tidak ada lagi kewajiban yang harus aku penuhi. Dia yang dulu merendahkanku, menghancurkan kebahagiaanku, kini terpuruk dalam kesendirian dan ketidakpastian. Ketika aku sampai di rumah, perasaan campur aduk melanda. Ada rasa lega, tentu saja, karena aku tahu dia tidak akan bisa lagi menyakitiku. Tapi di sisi lain, aku merasakan sebuah rasa kasihan, meskipun aku tahu itu bukanlah kasihan yang seharusnya ada. Mas Ardan telah membuat keputusan-keputusan yang mengubah hidupnya sendiri. Mungkin, dia masih berpikir bahwa aku akan kembali padanya, mengulurkan tangan dan memberi kesempatan kedua, tapi aku tidak akan pernah kembali ke sana. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam penderitaan untuk memberikan ruang bagi penyesalan yang terlambat. Sejak pertemuan itu, aku mulai melihat Mas Ardan di beberapa tempat berbeda. Terkadang dia duduk di pinggir jalan dengan wajah murung, terkadang ia tampak sedang berbicara dengan orang yang tampaknya memberi beberapa rupiah kepadanya. Namun, tak ada lagi yang memperhatikannya dengan rasa hormat seperti dulu. Tidak ada lagi yang menganggapnya sebagai orang penting. Semua yang ia banggakan kini telah lenyap. Bahkan teman-teman dekat yang dulu selalu ada di sisinya, kini enggan berhubungan dengannya. Aku juga mendengar bahwa dia terlibat dalam masalah utang yang menumpuk. Sebagai seorang pria yang selalu menganggap dirinya lebih superior dari orang lain, dia tidak pernah belajar untuk mengelola uangnya dengan bijak. Sekarang, dia harus berhadapan dengan realitas bahwa semua yang dimilikinya dulu hanya bersifat sementara, dan dia tak pernah berusaha untuk membangun fondasi yang kuat. Tanpa pekerjaan tetap dan tanpa dukungan dari orang-orang yang pernah memujanya, Ardan terperosok semakin dalam ke dalam jurang keterpurukan. Suatu ketika, aku mendengar dari teman lama bahwa Mas Ardan kini tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit. Tidak ada lagi rumah mewah yang dulu ia banggakan, tidak ada lagi mobil mahal yang selalu ia pamerkan. Semua itu telah hilang, ditelan oleh kesombongannya sendiri.
Seakan-akan hidupnya benar-benar berbalik 180 derajat. Dari seorang pria yang dulunya tampak mengendalikan segala sesuatu, kini ia hanya menjadi sosok yang rapuh, tidak berdaya, dan terabaikan. Aku bisa saja merasa kasihan, tetapi aku tahu betul bahwa ini adalah konsekuensi dari semua tindakannya. Karma yang datang dengan cara yang begitu tepat, tak peduli betapa besar usahanya untuk menghindari akibat dari perbuatannya. Dulu dia pernah menghinaku tanpa henti, merendahkanku di depan orang lain, dan menganggap aku tak berarti apa-apa. Kini, ia merasakan apa yang dulu dia lakukan padaku. Tidak ada yang lebih mengerikan bagi seseorang yang penuh dengan kesombongan selain menyadari bahwa semua yang dia miliki bisa hilang dalam sekejap. Aku memutuskan untuk tidak lagi melibatkan diri dalam hidupnya. Semua yang aku miliki sekarang adalah hidupku sendiri, dan aku tidak ingin mengizinkan masa lalu mengganggu kebahagiaanku yang baru. Bisnisku semakin berkembang, dan aku semakin merasa yakin bahwa aku sudah mengambil keputusan yang benar untuk meninggalkan pria ini. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan. Tidak ada lagi waktu untuk memikirkan orang yang tidak menghargai diriku. Kini, hidupku adalah tentang aku, tentang masa depan yang bisa kubangun dengan tangan dan kerja keras sendiri. Dan meskipun Mas Ardan terjatuh ke dalam kemiskinan dan kehancuran, aku tahu bahwa aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Setelah semua yang terjadi dengan Mas Ardan, aku merasa bahwa aku telah melewati cukup banyak cobaan dalam hidup. Semua itu membuatku belajar banyak hal, tentang kekuatan diri, tentang pentingnya mencintai diri sendiri, dan tentang bagaimana kita pantas mendapatkan kebahagiaan yang tidak datang dengan cara yang menyakitkan. Bisnisku yang berkembang pesat semakin membuatku merasa yakin bahwa aku bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Namun, meskipun aku merasa lebih kuat dan lebih mandiri, ada satu hal yang tidak bisa aku pungkiri. Aku merindukan cinta. Cinta yang tulus, yang tidak mengandung pengkhianatan atau kekerasan. Cinta yang bisa memberiku rasa aman dan nyaman, tanpa harus merasakan sakit yang dalam. Suatu hari, Raisa, teman baik yang selalu mendukungku, mengajakku untuk menghadiri sebuah acara psikologi yang diadakan oleh seorang teman lamanya. Raisa adalah seseorang yang sudah tahu banyak tentang hidupku, dan meskipun aku tidak terlalu sering berbicara tentang perasaan, aku merasa bahwa dia selalu ada untukku. Aku tahu dia ingin aku keluar dan bertemu orang baru, mencoba untuk membuka hati setelah semua yang terjadi dengan Mas Ardan. Dinda, datanglah. Ada seseorang yang ingin aku kenalkan padamu. Dia seorang psikolog, dan aku rasa kalian akan saling cocok, katanya dengan penuh semangat. Pada awalnya, aku ragu. Aku sudah terlalu terluka dan merasa bahwa mungkin aku tidak akan pernah bisa mempercayai cinta lagi. Namun, Raisa meyakinkanku bahwa ini bukan tentang mencari pasangan, melainkan tentang membuka diri untuk hubungan yang sehat dan penuh kasih. Aku setuju. Akhirnya memutuskan untuk datang hanya untuk memberinya kesempatan. Saat aku memasuki ruangan acara tersebut, aku melihat beberapa orang sedang berbincang-bincang, tertawa, dan berbagi cerita. Aku tidak merasa terlalu cemas, meskipun ada sedikit kegugupan. Namun, begitu pandanganku tertuju pada seseorang di sudut ruangan, semuanya seakan berubah. Dia duduk dengan tenang, mengenakan kemeja biru muda yang rapi, rambutnya yang hitam teratur, dan senyum yang hangat di wajahnya. Wajahnya terlihat sangat bersahabat, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa nyaman. Raisa memperkenalkan kami, dan saat dia mengulurkan tangan, aku merasakan kehangatan yang berbeda dari yang pernah aku rasakan sebelumnya. Dinda, ini Aditya. Dia seorang psikolog, dan teman lama aku. Aditya, ini Dinda, temanku yang luar biasa, kata Raisa sambil tersenyum. Aditya tersenyum dengan tulus dan menggenggam tanganku dengan lembut. Senang bertemu denganmu, Dinda. Raisa selalu bercerita tentang betapa kuat dan luar biasanya dirimu. Aku tersenyum kecil, merasa sedikit canggung karena aku tidak terbiasa mendapat pujian seperti itu, apalagi dari seorang pria yang baru aku kenal. Tapi ada sesuatu yang berbeda dengan cara Aditya berbicara, sesuatu yang membuatku merasa aman dan tidak terintimidasi. Kami mulai berbicara ringan, saling mengenal, dan aku merasakan kenyamanan yang selama ini tidak aku rasakan dengan siapapun, apalagi setelah apa yang terjadi dengan Mas Ardan. Percakapan kami mengalir begitu alami, tanpa paksaan. Rasanya seperti sudah lama kami saling mengenal.
meskipun ini adalah pertama kalinya kami bertemu. Aditya bukan hanya pintar dan profesional dalam bidangnya, tetapi dia juga memiliki empati yang luar biasa. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang pekerjaan, tentang hidup, dan tentang tantangan yang kami hadapi. Aku merasa sangat dihargai dalam setiap kata-katanya. Tidak ada rasa superior atau perasaan merendahkan seperti yang dulu sering aku rasakan. Ada keseimbangan yang indah dalam percakapan kami, dan aku mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuk cinta yang lebih baik di luar sana. Hari demi hari, kami mulai saling berbicara lebih sering. Aditya bukan hanya seorang teman yang baik, tetapi juga seseorang yang membuatku merasa didengar dan dipahami. Aku tidak merasa tertekan untuk menjadi seseorang yang bukan diriku. Dia menerima aku apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang aku miliki. Ada rasa kedamaian yang datang setiap kali aku bersamanya. Aku tidak perlu berpura-pura, tidak perlu menyembunyikan perasaanku, dan yang terpenting, aku merasa tidak ada tekanan untuk menjadi sempurna. Aku mulai membuka hatiku sedikit demi sedikit, meskipun aku tahu bahwa aku harus berhati-hati. Cinta setelah pengalaman buruk bukanlah hal yang mudah. Tetapi Aditya tidak pernah terburu-buru. Dia memberikan ruang dan waktu bagiku untuk memulihkan diri, tanpa memaksakan apapun. Aku merasa sangat dihargai oleh kehadirannya, dan itu membuatku semakin yakin bahwa mungkin inilah cinta yang sejati. Cinta yang tumbuh dengan perlahan, tanpa paksaan, dan tanpa rasa takut. Setelah beberapa bulan mengenal Aditya lebih dalam, aku merasa seperti aku akhirnya menemukan kedamaian dalam diriku. Tidak hanya karena cinta yang mulai tumbuh, tetapi juga karena aku merasa diterima dan dihargai sepenuhnya. Cinta yang datang dari rasa hormat, kepercayaan, dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Itu adalah cinta yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya, bahkan sebelum pernikahanku dengan Mas Ardan. Suatu hari, setelah kami menghabiskan waktu bersama di sebuah taman yang tenang, Aditya mengambil tanganku dan berkata, "Dinda, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai setiap momen yang kita lewati bersama. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kita berjalan bersama, dengan penuh kepercayaan dan saling menghargai. Aku ingin membuatmu bahagia, apapun itu." Aku menatapnya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Aku merasa begitu beruntung telah bertemu dengannya. "Aditya, aku tidak bisa menjanjikan semuanya akan mudah. Tapi aku siap untuk mencobanya. Aku siap membuka hati lagi, meskipun itu sulit. Aku ingin percaya pada cinta lagi, dan aku merasa itu mungkin denganmu." Kami berdua tersenyum, dan aku merasa seolah-olah beban yang selama ini aku bawa mulai terasa lebih ringan. Aku sudah melalui banyak hal dalam hidupku, dan meskipun aku tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, aku tahu bahwa aku tidak lagi takut untuk mencoba. Bersama Aditya, aku merasakan sebuah harapan baru, harapan akan cinta yang sejati, yang tidak hanya mengandalkan kata-kata, tetapi juga tindakan dan komitmen. Aku tahu, meskipun perjalanan ini mungkin tidak mudah, aku tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Karena, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa bahwa aku telah menemukan seseorang yang benar-benar melihatku, mencintaiku, dan menghargai diriku apa adanya. Dan itu adalah cinta yang seharusnya aku terima. Cinta yang penuh dengan kebaikan, kesabaran, dan kedalaman. Cinta yang datang dengan cara yang benar, tanpa rasa takut, tanpa rasa sakit, dan tanpa kebohongan. Cinta yang sejati.